Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mar'an saminga minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mempelajari hadis, lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, like, lalu subscribe dan men-share-nya. Allah jadikan orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 4351. Hadis ke-4351 ini intinya itu sebuah cerita di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Ali ke Yaman untuk mengambil harta rampasan perang seperlimanya tentunya. Nah, ketika Sayyidina Ali sudah sampai di Yaman, beliau mengutus seorang utusan untuk membawa harta rampasan perang tersebut yang berupa emas. Nah, emas ini dalam wadah yang terbuat dari kulit. Nah, setelah emas yang dikirim Sayyidina Ali dari Yaman sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian emas-emas tersebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagikan kepada 4 kelompok. Itu arba'ati nafarin. Kelompok pertama atau orang pertama yaitu Baina Uyainah bin Badrin, kemudian Aqra bin Habis, kemudian Zaid al-Khail, yang keempat Imma al-Qamah wa Imma Amir bin Tufail. Yang keempat itu rawi ragu, mungkin Al-Qamah, mungkin Amir. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan emas terhadap 4 orang atau 4 kelompok tersebut, ada sekelompok sahabat yang dalam tanda petik merasa tidak puas dan berkata, "Ya Rasulullah, kita ini lebih berhak mendapatkan emas-emas tersebut dibandingkan 4 orang itu tadi." Jadi pada riwayat lain dikatakan mereka adalah orang-orang Quraisy, para sahabat dari Quraisy dan orang-orang dari Ansor. Kenapa mereka merasa lebih berhak? Ya, karena mereka itu kan menemani perjuangan Nabi sejak awal sampai berhasil, gitu kan. Tapi tiba-tiba emas-emas tersebut oleh Rasulullah dibagikan kepada orang-orang yang notabene baru masuk Islam. Nah, mendengar berita tersebut Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa saya hanya ingin membujuk atau melembutkan orang-orang yang dikasih emas tersebut. Nah, logikanya begini, logika nubuahnya. Kalau sahabat Ansor itu kan orang yang sejak awal itu masuk Islam sudah imannya full penuh. Derajatnya sudah tinggi, sudah yadul ulya, tangan di atas. Sudah dari awal orang-orang Ansor itu memberi kepada Nabi dalam tanda petik, membantu perjuangan Nabi, mengorbankan harta, jiwa demi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika mereka diberi oleh Rasulullah, kemudian pangkat yang sudah tinggi ini bisa jadi berbalik. Yang tadinya mentalnya mental pemberi, mental pejuang, bisa berubah menjadi mental penerima atau mental yang pengennya diberi, kira-kira begitu. Nah, sementara 4 orang sahabat ini, mereka itu orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam.
Sehingga dengan harapan ketika Islam memberikan sesuatu kepada mereka, mereka itu makin cinta kepada Islam. Itu logikanya begitu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membagi tersebut, kemudian berdirilah seseorang yang di sini disebutkan itu ciri-cirinya tiba-tiba seorang laki-laki dengan mata yang cekung, tulang pipi yang cembung, dahi yang menonjol, berjanggut tipis. Nih, hati-hati yang jenggotnya tipis. Berjanggut tipis itu berkepala gundul, hati-hati nih yang berkepala gundul, dan memakai ikat pinggang, berdiri seraya berkata, "Hai Rasulullah, bertakwalah, takutlah kepada Allah." Rasulullah menjawab, "Celakalah engkau, bukankah aku orang yang paling takut kepada Allah di muka bumi ini?" Kira-kira begini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan emas kepada 4 kelompok, itu ada 2 reaksi. Pertama, reaksi dari sahabat Ansor dan kawan-kawannya yang istilahnya itu penasaran dan bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa engkau membagikan emas tersebut kepada para mu'alaf, sedangkan kami orang-orang yang lama mengikuti engkau tidak dibagi?" Begitu. Yang kedua, ada orang yang kemudian diidentifikasi sebagai di sejarah, yaitu sebagai nenek moyang orang-orang Khawarij. Nah, kalau dalam penjelasannya itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Fathul Barinya menjelaskan orang ini itu bernama Dzulkhuwaisirah At-Tamimi, atau pada riwayat lain dikatakan Nafi. Terus pada riwayat lain juga dikatakan Khurqus bin Zuhair As-Sa'di. Mana yang lebih akurat dari ketiga nama tersebut? Nah, nanti Imam Ibnu Hajar menjanjikan akan dijelaskan nanti pada bab istitabah, pada kitab berikutnya. Kira-kira begitu. Nah, ketika ada seseorang yang istilahnya membantah Nabi, yang tidak setuju dengan kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kemudian timbul persoalan hukum. Bagaimana status orang ini, yang status orang-orang yang sejenis mereka? Nah, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan status orang tersebut adalah kafir. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Rasulullah. Sedangkan iman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman. Kira-kira begitu. Tapi kalau di sini didalilkan yamrukuna minal Islam, nah itu dia keluar dari Islam. Jelas. Nas hadisnya itu soreh, nggak bisa ditafsirkan lain kecuali agama Islam, kata yang mengkafirkan orang-orang Khawarij. Tetapi pendapat-pendapat yang mengatakan orang Khawarij tidak kafir juga ada dalilnya, yaitu mengatakan yamrukuna minad dini. Nah, din di sini berarti ketaatan kepada pemimpin. Jadi mereka itu hanya tidak taat terhadap kebijakan Rasulullah, bukan tidak percaya kepada Rasulullah, tapi pada kebijakan kali ini dia nggak taat tuh karena dirasa nggak masuk akal. Nah, itulah salah satu ciri orang Khawarij, itu orang-orang yang berpendapat bahwa yang bekerja lebih banyak maka dia berhak mendapatkan lebih banyak. Orang-orang yang lebih capek berhak mendapatkan imbalan lebih banyak. Padahal nggak seperti itu kalau logika nubuwah. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah justru memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang belum kerja, misalnya baru masuk Islam, belum melakukan apapun, tapi dapat banyak sekali dari Islam. Sementara orang-orang yang ikut berjuang sama Rasul dari awal, mengorbankan harta, jiwa, darah, nggak dapat apa-apa. Nah, itu kira-kira logika orang Khawarij seperti begitu. Jadi jangan sampai kita logika orang Khawarij dipakai sehari-hari. Wah, kita udah kerja banyak nih, harus dapat banyak. Nggak begitu juga. Kenapa? Jangan sampai, ini contoh nih, seperti yang diterangkan oleh Gus Bah itu menjelaskan begini tentang orang tua. Seorang ayah, seorang ibu itu kan dari kecil dia membesarkan anak, membiayai anak, berkorban untuk demi anak. Mentalnya kan bagus. Satu, mental pemberi, kedua mental pejuang, ketiga itu mental jihad. Tiba-tiba setelah anaknya besar, bekerja, punya duit banyak, mentalnya berubah tuh, jadi pengen diberi sama anak. Nah, kasihan. Dari awal orang tua memberi dengan ikhlas kepada anak, sukarela, tiba-tiba setelah anaknya besar kerja, mentalnya berubah jadi mental penerima. Maksudnya itu pengen diberi. Jadi salah satu penjelasan Gus begitu. Jadi jangan sampai orang tua yang sudah sejak awal
memperjuangkan anaknya, tiba-tiba setelah anaknya besar berhasil minta diberi oleh itu mentalnya nggak gejret kayak gitu. Itu kesalahan begitu. Sehingga apa? Sehingga pahala kita merawat anak dari kecil sampai besar itu habis tuh dengan harapan tersebut. Artinya dibayar tunai di dunia. Oke, kita sudah merawat seseorang. Kemudian orang-orang tersebut memberi kepada kita, ya udah habis pahalanya di dunia, dibayar cash kira-kira. Sama seperti ketika guru ngaji, dia sudah capek ngajar ngaji apa, tiba-tiba pengen dibayar, nah habis tuh pahala dia, kira begitu. Tentu itu yang ekstrim. Yang ekstrim adalah perincian-perinciannya. Karena nanti anak memberi pada orang tua, beda cerita. Ini kan masalah bagaimana menata hati kita, kan begitu. Kalau kita sudah dari awal jadi orang baik yang suka memberi, lakukan terus. Kalau kemudian diberi, ya alhamdulillah, harus juga menerimanya, gitu kan. Lanjut, ya kan. Nah, kemudian di sini dilanjutkan bahwa, nah ketika ada laki-laki yang berkata tersebut kepada Rasulullah, di sini disebutkan Sayyidina Umar apa ya kalau bukan Yazid. Qala faqama rajulun ghairul aini musriful wajh nataini nasijul jabhati kasul lihyati mahluqur ra'si musammaratul izari faqala ya Rasulullah ittaqillah faqala wailak awalastu ahaqu ahlil ardi ayattaqillah qala tsumma wallar rajulu. Nah, setelah berkata begitulah laki-laki tersebut kemudian pergi. Qala Khalid bin Walid. Nah, kemudian Khalid bin Walid berkata, "Ya Rasulullah, alla adribu unuqahu." Kira-kira izinkan saya membunuh orang tersebut. Rasulullah berkata, "La la'allahu ayyakuna yusalli." Faqala Khalid, "Wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi." Terus jangan dibunuh. Siapa tahu dia masih sholat. Jadi istilah kata Rasulullah menjelaskan bahwa saya itu diperintahkan menghukumi lahir orang Islam. Jadi yang nampak saja yang harus saya hukumi. Jadi kalau seseorang nampaknya masih sholat, ya sudah kita hukumi orang tersebut masih sholat, kita hukumi orang tersebut masih Muslim. Perkara dia hatinya munafik, hatinya kafir, bukan urusan saya. Kira-kira gitu kata Rasulullah. Kalau ada orang masih mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah kita hukumi orang iman. Masalah hati mereka kafir munafik bukan urusan kita. Selanjutnya serahkan kepada Allah, itu kata Rasul. Faqala innahu yakhruju min ti'ti hadza qaumun yasluna kitaballah radban la yuzawiju hanajirahum yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah wa adhunnuhu qala la in adraktuhum la aqtulannahum qatlah samud. Nah, ini pada hadis-hadis berikutnya sudah banyak diceritakan tentang ini, bisa dibaca lagi ya. Yang intinya di sini itu yang baru dari penjelasan Ibnu Hajar tentang penyebutan nama. Nah, kalau sebelumnya kan belum pernah disebut nama. Siapa nih calon nenek moyang orang-orang Khawarij? Nah, di sini pada hadis ini Imam Ibnu Hajar menjelaskan, memberikan bocoran kira-kira kan, karena pembahasan panjang lebarnya nanti mau beliau jelaskan pada bab berikutnya. Yaitu namanya Dzulkhuwaisir At-Tamimi atau Nafi atau Hurqus bin Zuhair As-Sa'di, kira-kira begitu. Sudah ya. Nah di sini juga istilahnya Ibnu Hajar yang menekankan satu hal, bahwa salah satu ciri utama orang-orang Khawarij yaitu itu tidak taat terhadap pemimpin, kayak begitu. Jadi kalau kita yang suka demo, suka protes, hati-hati jangan sampai hal tersebut membuat kita punya karakter seperti orang-orang Khawarij, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumi orang tersebut, padahal alasan untuk menghukum orang tersebut itu ada. Salah satu alasan itu untuk menjaga fitnah. Jangan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari diberitakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
membunuh sahabatnya padahal si sahabat tersebut masih sholat, kira-kira begitu. Nah kemudian tetapi pada akhir hadis dia mengatakan meskipun Rasulullah melarang membunuh orang tersebut, tetapi pada akhir hadis mengatakan bahwa seandainya saya menjumpai kelompok tersebut maka saya akan memerangi mereka habis-habisan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sampai nih kelompok orang mengangkat senjata, bugot istilahnya, memberontaklah katakan begitu kepada pemerintah yang sah, maka akan saya perangi, kata Rasul. Nah kalau belum sampai mengangkat senjata, belum bugot, nah itu maka kewajiban kita mendakwahi mereka. Kita ajak mereka ke jalan yang benar, ajak ke pengajian-pengajian, sehingga apa? Sehingga pola pikir mereka yang keras, yang membentak berubah menjadi lembut gitu kan. Kenapa? Ini kelihatannya sederhana, tetapi prinsip tidak taat terhadap pemimpin itu bisa mengurangi keimanan kita. Lo kok bisa contoh begini? Logikanya beginilah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri minkum. Nah, ketika kita sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kok tidak taat kepada ulil amri? Nah, ini kurang. Ya kurang ini menggerus kepercayaan kepada lain. Nah, keimanannya belum sama. Kira-kira begitulah. Kita ya, nanti untuk penjelasan yang lebih lengkap bisa membaca video-video saya berikutnya tentang hadis-hadis orang Khawarij ini. Nanti pada ujungnya yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah konsep tentang Khawarij Indonesia dan penjelasan khutbah tentang Khawarij Indonesia. Jadi setidaknya kita baca hadis per hadis dulu. Setelah satu hadis selesai di Sahih Bukhari, lalu kita buat sebuah kerangka pemikiran yang utuh tentang Khawarij internasional, tentang Khawarij Indonesia, kira-kira begitu. Saya ulangi hadisnya, mudah-mudahan ngalah berkah istilahnya. Hadis nomor 4351. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Wahid ngan Umarah bin Al-Qaqai bin Subrumah, haddatsana Abdurrahman bin Abi Nu'min qala sami'tu Aba Sa'id Al-Khudri yaqul bahasa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Yamani biduhaibatin fi adimin maqrudin lam tuhassal min turabiha qala faqasamaha baina arba'ati nafarin baina Uyainah bin Badrin wa Aqra bin Habis wa Zaid al-Khayli wa Rabi'u imma Alqamah wa imma Amir bin Tufail faqala rajulun min ashabihi kunna nahnu ahaqqu bihadza min haula'i fabalagha dzalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ala ta'manuni wa ana aminu man fis samai yatini khabarus samai sabahan wa masaan qala faqama rajulun ghairul ainaini musriful wajnataini nasizul jabhati qasul lihyati malhuqur ra'si musammarul izari faqala ya Rasulullah ittaqillah qala wailak awalastu haqqu ahlil ardi ayattaqillah qala thumma wallar rajulu ila Khalid thumma wallar rajulu qala Khalid bin Walid ya Rasulullah ala adribu unuqahu qala la la'allahu ayyakuna yusalli faqala Khalid wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni lam umar an anquba quluban nas wala ashaqqu butunahum qala thumma nadhara ilaihi wa huwa muqaffin faqala innahu yakhruju min di'di hadha qaumun jatluna kitaballah radban la yujawizu hanajirahum yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah wa adzunuhu qala la in adraktuhum la aqtulannahum qatla samud. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu saya ulang-ulang, mudah-mudahan kita masuk kelompok orang-orang yang mencintai hadis Nabi, yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa Anda share video ini sebagai bukti Anda mencintai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.